Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya untuk kita semua. Yang utama itu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya, Zoom Benuset. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini kita akan mengulas yaitu tentang pinang muda. Pada video saya yang konten yang sudah berikut itu, yang sudah lewat itu ada, yaitu saya mengulas tentang pinang sale. Nah, di situ saya gunakan pinang sale sebagai bahannya. Ada lada hitam, cengkeh, dan juga jadam. Jadi ada pertanyaan di situ, katanya pertanyaannya, kalau tidak ada jadam bagaimana? Maka kalau tidak ada jadam boleh digantikan dengan gambir. Dengan gambir ya. Kalau bisa memakai gambir gayo ya. Dan kalau bisa juga gambir dia masih basah. Terus juga ada juga yang bertanya, bagaimana di tempat saya tidak ada pinang katanya. Nah, kalau pinang tidak ada itu agak repot katanya. Kenapa? Karena bahan bakunya sendiri adalah pinang. Atau juga di konten saya yang berjudul bawang putih dan minyak wijen tidak bisa membesarkan, yaitu yang namanya tongkat sakti. Terus ada yang bertanya, jadi ramuan apa yang bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti ataupun alat vital? Jadi versi saya ataupun pengalaman saya sudah bertahun-tahun saya mencari ya, yaitu ramuan untuk membesarkan alat vital, baik itu belum pernah saya temukan. Ini khusus untuk usia kita, usia sudah tua ya. Nah, itu belum ada saya temukan yang nama ramuan yang bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti. Ini versi saya. Versi saya. Baik, insya Allah nanti kalau ada pertanyaan lagi akan saya jawab seperti ini juga ya. Baik, langsung kita ulas yaitu tentang pinang muda. Pinang muda juga akan kita racik nanti, yaitu untuk yaitu obat kuat. Namun bukan hanya sekedar pinang muda saja. Terlebih dahulu saya kenalkan dulu pinang muda ini, bagaimana ciri-ciri pinang muda yang bisa kita gunakan, yaitu untuk ramuan obat kuat. Nah, ini ya, kita kupas seperti ini, kita kupas dulu ya. Kita kupas seperti ini. Kita kupas bulat seperti ini. Dia apa nanti akan kita parut ya. Kupas 3 butir. Ingat, pinang ini tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi, nanti akan akibatnya bisa pening ya, terus mencret. Mencret ini maklat tapi berakibat mencret nih. Kita kupas seperti ini. Karena kalau kita suka makan pinang, insya Allah gigi kita pun kuat. Kita ambil 3 butir saja ya. 3 butir kita kupas lagi, lumayan dikeluar ya. 3 butir bulat seperti ini, lalu nanti akan kita parut ya. Kita parut dulu anunya, kita parut seperti ini. Seperti ini kita parut. Parut 3 butir. Ingat, jangan terlalu banyak kita konsumsi pinang ini ya. Beda dengan pinang sale ya. Kalau pinang sale itu tidak kali ya. Kalau pinang yang masih muda seperti ini, apabila terlalu banyak dosisnya kita minum, akan berakibat nanti pening dan juga mencret. Nah, tapi kalau mencret sebenarnya dia mencuci ya. Nah, bahkan dengan pinang ini cacing-cacing kita akan keluar ya. Lalu apa lagi?
Setelah itu kita siapkan kunyit. Nah, ini induk kunyit ya. Ciri-ciri induk kunyit seperti ini. Nah, itu jangan salah kita. Ada ini namanya temulawak, hampir sama ya. Nah, temulawak dengan kunyit ya. Nah, terus bisa kita bedakan dulu yang mana induk kunyit dan yang mana temulawak. Lalu kita parut juga. Nah, kita parut seperti ini. Parut boleh 3 butir, boleh 2 butir ya. Nah, setelah itu kita pisahkan dulu seperti ini. Lalu yaitu ini bahan yang dinamakan pendang Aceh. Nah, ini pendang Aceh nanti ini bersama kunyit, pinang muda, dan juga nanti ada lada hitam. Sini sebelah separuh ya. Ada madu, ada telur, dan kita racik menjadi jamu kuat dan tahan lama. Nah, ya. Ini juga air kendang nanti. Lalu bagaimana kita peras? Nah, kita peras dulu. Kita peras induk kunyitnya. Nah, induk kunyit ini pertama dulu induk kunyit kita peras. Kita peras seperti ini ya. Jangan diberi air dulu, cukup dengan airnya sendiri. Efeknya induk kunyit ini ya mudah-mudahan tangan dan kuku yang akan kuning. Kita peras lagi. Namun perasan yang ini jangan dibuang. Nah, jangan dibuang. Kenapa? Perasan yang kedua ini bisa kita kasih yaitu untuk istri kita yang tercinta ya, ataupun pasangan kita. Lalu kita peraskan pinang yang telah kita parut juga tadi ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan kita peras saja seperti ini. Ini lumayan efeknya, tangan juga akan bergetah ya. Nah, kalau ada kurang air maka kita tambahkan air. Ini lulusan pendang Aceh. Nah, kita beri sedikit air pendang Aceh. Lalu kita peras lagi. Nah, kita peras. Ini kita peras. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, sambil kita peras, kita ngomong-ngomong dulu sedikit. Jadi ada juga pertanyaan, saya sudah meminum ramuan ini, ramuan itu, kok belum juga ya, kok belum sembuh istilahnya ya. Tanya. Jadi mengenai ejakulasi dini itu ada yang parah sudah kadang-kadang ya, akut ya. Ada kadang dalam istilah bahasa timba belum masuk lagi ke sumur udah tumpah, atau juga timba sudah masuk ke sumur baru 2 kali timba sudah tumpah. Ada juga kadang-kadang timba sudah masuk ke sumur 10 kali pompa, 20 kali pompa, itu sudah agak, itu lumayan ya, itu mungkin bisa disembuhkan, bukan mungkin bisa disembuhkan dengan ramuan. Jadi kalau yang seperti yang nomor 1, nomor 2 tadi ya, belum lagi masuk timba ke dalam sumur sudah tumpah, ataupun baru 2 kali timba sudah tumpah. Jadi kalau ada yang menderita seperti itu, maka tidak cukup hanya dengan meminum ramuan, maka segeralah kita yaitu untuk memperbaiki alat vital ataupun organ di alat vital itu mungkin sudah ada yang agak mengendor, maka itulah perlu kita dengan cara pemijatan. Nah, jadi nomor 1, nomor 2 tadi, kalau ada hal seperti itu jangan ke jalan pintas, yaitu dengan cara meminum jamu-jamu kimia, itu jangan. Nah, efeknya nanti akan lebih parah lagi ya. Nah, gitu.
panas terus ini. Jadi ingat, perasaan kedua tadi ini jangan kita buang. Nah, jangan kita buang. Lalu perasaan kedua tadi ini kita beri air panas lagi ya. Lalu kita siapkan yaitu asam jawa. Nah, kita berikan untuk istri kita yang tercinta. Lalu apalagi? Nah, ini kita siapkanlah madu dan telur, kita tuangkan ini. Perasan, induk kunyit dan pinang tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan air rebusan pedang. Jangan terlalu banyak. Lalu kita tambahkan, tadi sudah saya tambahkan sedikit, adalah ini saya rebus semua, lada hitam yang telah saya gilingnya. Nah, kita tambahkan ini untuk menambah hangat, juga untuk membangkitkan. Juga ada saya tambahkan tadi yaitu cengkeh. Baik, saya perkenalkan dulu. Ini sirih Aceh, sirih manis. Mengapa setiap sirih Aceh itu ada cengkeh? Ini namanya sirih manis ya. Dalam bahasa Acehnya ranu pameh. Ini langsung kita makan. Ini juga lumayan ini ya. Jangan dianggap remeh nih. Nah, langsung kita punya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita aduklah. Ingat, pinangnya jangan terlalu banyak, nanti akan berakibat pening. Setelah kita aduk dia rata, ya, barulah kita minum. Jadi hendaknya ketika kita meramu ramuan tadi ini, jamu seperti ini ya, jamu kuat tadi ini, kalau bisa sekali minum, ataupun kita buat 3 kali minum ya. Pagi sekali, 2 kali minum lah ya, pagi sama sore. Nah, jangan terlalu banyak, jangan sampai kita tunggu besok lagi, itu tidak baik ya. Nah, seperti itu kita bikin tuh 2 kali minum aja, pagi sore. Nah, seperti itu. Ya, kita minum. Bismillah. Jangan lupa baca bismillah, lalu berselawat ya. Selawat kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tawasul lebih dari tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ini, jadi kena itu lagi. Apa jadinya nanti? Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, tadi bahan-bahannya sudah saya jelaskan tadi. Pinang muda dengan cara diparut, induk kunyit juga diparut, ya. Lalu kita tambahkan air rebusan pendang. Pendang ini memang sungguh sangat terkenal ya di kalangan orang tua Aceh, mungkin sungguh sangat dikenal adalah ini dia termasuk tumbuhnya di hutan-hutan ya. Pendang ini di hutan-hutan ya. Baik, para pemirsa, insya Allah pinang saleh sudah saya buat, pinang muda sudah saya buat ya, ramuannya untuk yaitu jamu muda dewasa. Mungkin insya Allah pada episode berikutnya saya akan membuat lagi pinang belah. Pinang belah nanti kita jemur dulu kering, setelah itu baru kita tumbuk nanti ya. Itu nanti ada ramuan-ramuan lain. Sudah banyak bahan pinang ini. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, saya bisa minum ini. Jadi
Ingat tadi ini perasaan ini tadi ini, ya, perasaan induk kunyit tadi ini jangan dibuang. Bukan hanya kita saja yang perlu sehat, istri juga harus kita sehatkan ya. Nah, kita beri untuk istri kita, lalu kita belikan majagani, ya, beli majagani kita taruh, kita beri gula merah, lalu kita peraskan, kita kasih minum untuk istri kita. Kasih pinang sedikit. Jadi kalau untuk perempuan pinangnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Boleh kita kasih seminggu 2 kali ataupun seminggu sekali. Jadi dalam sebulan 4 kali. Mengapa? Ini mengakibatkan kering ya. Kering. Yang mungkin sudah mengerti ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga ini bermanfaat. Jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga tekan lonceng. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.